Halo semuanya, bertemu kembali dengan Ibu Siska Kulina di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita yaitu bilangan berpangkat. Nah, ini merupakan dari bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk akar untuk matematika kelas 9 SMP. Kita langsung saja ya. Nah, untuk materi bilangan berpangkat ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu memahami konsep bilangan berpangkat, dan yang kedua, menggunakan notasi pangkat. Nah, kita masuk yang pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Untuk memahami konsep bilangan berpangkat, kita bisa lakukan kegiatan seperti langkah-langkah berikut. Nah, pertama kita sediakan selembar kertas dengan sebuah gunting kertas. Oke, selanjutnya kita akan melipat kertas ini menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu simetri lipatnya. Nah, seperti ini. Ini kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Oke. Nah, kemudian digunting pada sumbu simetri lipatnya. Jadi ini kita gunting di sini. Nah, pada pengguntingan pertama ada sebanyak 2 kertas ya. Pada pengguntingan pertama ada 2 kertas. Oke. Kemudian kita lakukan kegiatan lagi. Kita tumpuk hasil guntingan kertas sehingga menutupi satu sama lain seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan lagi cara seperti yang tadi. Kita lipat lagi membentuk simetri lipat seperti ini. Kemudian kita gunting lagi di sumbu simetri lipatnya. Nah, seperti ini dia. Kita gunting. Nah, pada pengguntingan kedua sekarang terdapat 4 buah kertas. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama lagi. Kita tumpuk lagi. Kita akan melakukan pengguntingan yang ketiga. Sebelumnya kita lipat ini. Kita lipat kertas ini lagi menjadi simetri lipatnya, kemudian kita gunting lagi di sumbu simetri lipatnya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa kertas. Ya, sekarang pada pengguntingan ketiga terdapat 8 buah kertas. Nah, seperti ini dia, terdapat 8 buah kertas. Oke, kita akan lakukan lagi hal yang sama. Kita lakukan lagi ya. Oke, ini kita tumpuk lagi. Kemudian kita lipat lagi. Kemudian kita gunting lagi. Adakah yang bisa mengetahui berapa jumlahnya? Iya, jumlahnya pada pengguntingan keempat. Ya, pada pengguntingan keempat terdapat, iya benar, terdapat 16 buah kertas. Seperti ini dia. Kalau kita lihat ya ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk pengguntingan kelima ya. Untuk pengguntingan kelima ada berapa banyak kertas ini nanti yang bisa kita dapatkan? Iya, benar sekali. Akan kita dapatkan sebanyak 32. Oke, ini adalah cara untuk memahami konsep bilangan berpangkat. Oke. Nah, banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Maka, banyak kertas bisa kita buat dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, pengguntingan pertama banyak kertas adalah 2. Nah, pengguntingan kedua banyak kertasnya 4. Pengguntingan ketiga banyak kertas 8. Pengguntingan keempat banyak kertas 16. Nah, pengguntingan kelima banyak kertas 32. Nah, demikian seterusnya. Jika kita melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah. Nah, itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu duanya ini ya. Duanya ini sebanyak N. Oke, 2 ini sebanyak N. Nah,
perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak n kali seperti di atas dapat juga ditulis dengan 2 pangkat n. Nah, secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Nah, maksudnya itu bagaimana? Coba kita kembali ke tabel yang tadi. Nah, kita lihat ini. Lihat, 2 ke 4 itu adalah 2 kali 2. Kemudian 4 ke 8 itu adalah 4 kali 2. Jadi ini kali 2 ya kan? Nah, ini juga 4 ke 8 ini adalah kali 2. Nah, ini 8 ke 16 kali 2. 16 ke 32 kali 2. Jadi kalau misalnya pengguntingan ke-6 kita lanjutkan, maka banyak kertasnya adalah 32 kali 2, yaitu 64. Itu maksudnya. Lanjut. Contoh. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 4. Oke, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 3. Nah, jadi lihat 4-nya ini sebanyak berapa kali dikalikan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia pangkatnya adalah pangkat 5. Kita lihat lagi, negatif 3 ini berapa kali dikalikan berulang? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka dia pangkatnya adalah pangkat 4. Nah, demikian dia. Oke, itu untuk konsep bilangan berpangkat. Sekarang kita akan masuk ke menggunakan notasi pangkat. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, kalau ada perpangkatan 4 pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah 4 kali 4 karena 4-nya dikalikan sebanyak 2. Ya, 2 kali diulang. Maka nilainya adalah 16. 4 kali 4 itu adalah 16. Nah, kemudian 4 pangkat 3, bentuk perkaliannya adalah 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Nah, kemudian perpangkatan 4 pangkat 4 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 256. Bagaimana kalau misalnya 4 pangkat 5? Maka ini seperti apa? 4 kali 4 kali 4 kali 4, ya kan? Nah, sekali lagi kali 4. Oke, ini hasilnya bisa kita kalikan 256 kali 4. Oke, seperti itu dia. Nah, 4 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 4. Bilangan 4 ini, ya ini ya 4 pangkat 3 ya, ini 4 pangkat 3 ini merupakan perpangkatan dari 4. Bilangan 4 ini itu disebut dengan basis. Oke, ini disebut dengan basis. Kemudian bilangan 3 ini disebut dengan eksponen. Eksponen, artinya itu adalah pangkat. Jadi basis itu disebut juga bilangan pokok dan eksponen itu disebut juga dengan pangkat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kesimpulannya apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ingat ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N itu adalah A kali A, kali A, kali A, dan seterusnya. A-nya ini dikalikan berulang sebanyak N. Sebanyak N. Nah, N-nya berapa gitu. Kalau N-nya 3 berarti A kali A kali A. Kalau N-nya 4 berarti A kali A kali A kali A. Demikian seterusnya. Dengan N bilangan bulat positif. Contoh, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita lihat berapa kali berulang 3-nya dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3 pangkat 5. 3 disebut dengan bilangan pokok atau basis. Ya, ini bilangan pokoknya atau basisnya. Kemudian ini adalah pangkat atau eksponen. Oke, demikian. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, Ibu buat di sini ada 3 contoh soal. Kita masuk dulu yang pertama, contoh 1. Nyatakan perkalian berulang bilangan berikut dalam perpangkatan. Nah, jadi ini gampang. Yang bagian A itu adalah negatif 3 kali negatif 3. Maka, kalau dibuat dalam perpangkatan, itu menjadi negatif 3 pangkat 2. Karena negatif 3-nya berulang 2 kali. Oke, kemudian yang bagian B. Kita lihat C kali C kali C kali C. Maka, C-nya ini kita lihat berapa kali dikalikan berulang. 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah C pangkat 4. Demikian. Ingat ya, kalau menulis pangkat itu harus
berada di atas. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang lalu tentukan hasilnya. Nah, kita jawab. Yang pertama, bagian A. Negatif 2 pangkat 3. Kalau kita nyatakan dalam perkalian berulang, ini menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4. Kemudian 4 dikali negatif 2 itu hasilnya menjadi negatif 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Oke, kita lanjut yang bagian B. Negatif 1/3 pangkat 2. Ingat, lihat ya. Ini kan negatifnya tidak ikut dikalikan. Kalau yang ini tadi negatifnya itu ikut. Ya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi ini negatifnya di depan saja, tetap kita tulis negatif. Nah, seperti itu. Yang kita kalikan berulang adalah 1/3 kali 1/3. Seperti itu. Maka jawabannya adalah negatif. Nah, 1 kali 1 itu adalah 1 per 3 kali 3 adalah 9. Jadi jawabannya adalah negatif 1/9. Nah, lain halnya dengan kalau misalnya negatif 1/3 pangkat 2. Maka ini negatifnya ikut dikalikan. Itu menjadi negatif 1/3 kali negatif 1/3. Nah, maka jawabannya adalah negatif 1 kali negatif 1 itu 1 per 3 kali 3 adalah 9. Ini hasilnya positif. Kalau yang ini tadi hasilnya negatif. Bisa ya? Contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Nah, jadi ini ada operasi tambah dan ada operasi kali, begitu juga dengan operasi kurang. Nah, ingat kembali urutan operasi hitung ya. Kalau ada tambah dengan kali, yang duluan itu adalah perkalian. Kalau ada perkalian dengan perpangkatan, yang duluan dikerjakan itu adalah perpangkatan. Oke, kita langsung saja bagian A-nya. 2 tambah 3 kali 5 pangkat 2. Maka lihat ini, 2 tambah 3 kali. Kita kerjakan dulu yang perpangkatannya. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 adalah 25. Nah, sekarang ada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang mana duluan yang dikerjakan? Yang duluan dikerjakan adalah perkalian. Maka ini menjadi 2 tambah 3 kali 25 itu adalah 75. Maka jawabannya 2 tambah 75 adalah 77. Oke? Seperti itu. Kemudian kita kerjakan yang bagian B. Ini soalnya adalah 1/2 kali 8 pangkat 2 kurang 2 pangkat 4. Oke. Nah, ini artinya itu kali ya, yang dalam kurung ini artinya perkalian. Maka kita lihat 1/2 kali. Ini kan ada perpangkatan ya kan? Ada perpangkatan. Jadi kita kerjakan perpangkatannya dulu. 8 pangkat 2 itu adalah 8 kali 8, yaitu 64. Kurang 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu jawabannya adalah 16 ya, benar. Maka ini adalah 16. Nah, lihat ini ada yang di dalam kurung. Maka dikerjakan yang dalam kurung duluan. Ini menjadi 1/2 kali 64 kurang 16 itu adalah 48. Maka 1/2 kali 48 itu adalah 24. Nah, sama artinya dengan 48 dibagi 2. Oke, demikianlah untuk contoh yang ketiga. Jadi, kita sudah belajar konsep bilangan berpangkat dan menggunakan notasi pangkat. Oke, semoga kamu bisa memahami ya. Jika kamu belum paham, kamu bisa putar ulang video ini atau kamu bisa tanyakan pertanyaan kamu di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa.